Teman-teman, mungkin kita pernah berkomunikasi atau memang kita sering berkomunikasi pada realitanya dari berbagai latar budaya, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Tapi dengan berkomunikasinya kita, dengan berjumpanya kita dari beberapa orang, dengan berbagai latar belakang yang berbeda, pernah kita berpikir bagaimana efektivitas komunikasi antar budaya atau komunikasi dengan berbagai latar belakang? Teman-teman sudah tahu belum? Belum? Yuk teman-teman, kita bahas satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan bahas tentang efektivitas komunikasi antar budaya. Sebelum itu kita harus mengerti apa definisi dari komunikasi antar budaya, di mana komunikasi antar budaya menjelaskan tentang kita berbicara dari orang per orang, individu ke individu atau kelompok dan kelompok dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mulai dari bahasa, agama, bahkan budaya yang berbeda-beda. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikannya dengan orang-orang yang lain. Kemudian selanjutnya tentunya tidak hanya itu, ada beberapa bentuk dari komunikasi antar budaya. 2 hours later. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini tentunya kita ketahui bersama, kita bisa menyampaikan komunikasi secara pesan atau secara langsung dengan lisan, yaitu kita berbicara dengan orang, ataupun contohnya kita mengirim pesan di salah satu sosial media. Itu merupakan satu contoh komunikasi dengan bentuk verbal. Yang kedua itu komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang kita lakukan dengan isyarat atau hanya dengan gerakan tubuh atau tatapan muka. Salah satunya ialah kita tersenyum dengan teman yang kita lihat, walaupun itu mereka tidak ketahui, tapi secara langsung itu kita sudah membentuk suatu komunikasi atau interaksi komunikasi dengan latar belakang yang berbeda dengan kita. Dan tentunya komunikasi ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya fungsi pribadi. Tentunya dengan adanya komunikasi antar budaya ini memberikan kita knowledge atau insight baru. Kita mengetahui beberapa budaya yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kemudian yang kedua ialah fungsi sosial. Ya tentunya dalam kehidupan ini kita tidak bisa hilang atau tidak lepas dari yang namanya komunikasi, agar hubungan sosial kita, hubungan silaturahmi kita dengan sesama manusia yang lainnya itu bisa terjalin dengan adanya komunikasi antar budaya, dan tidak terjadi kesalahpahaman antara satu individu dengan individu lainnya, maupun kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Dan tentunya dengan adanya efektivitas komunikasi antar budaya ini, kita menginginkan bahwa komunikasi tersebut bisa berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan awal kita, dan kita saling mengerti satu sama lain dan tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Dan yang terakhir, kita tahap pertama, tentunya dalam kehidupan ini ada saja kendala, ada saja penghalang, dan tentunya dengan komunikasi antar budaya ini ada beberapa faktor-faktor penghambat antar komunikasi antar budaya ini. Yang pertama ialah tentang kita saling berlebih-lebihan dalam menghadapi atau menanggapi suatu permasalahan. Dan satu diantaranya juga ya prasangka kita, yang mungkin ini dapat menghambat suatu terjalinnya komunikasi antar budaya. Nah teman-teman, mungkin itu penjelasan tentang komunikasi antar budaya. Semoga teman-teman bisa memahami dari penjelasan saya dan teman-teman bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.